Usahakan Bapak Ibu hafal doa ini. Cuma 3 potongan saja. Ya, hadits ini hadits yang sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi SAW, Man ada maridan lam yahdur ajaluhu. Siapa yang menjenguk orang sakit selama ajalnya belum datang. Ini hadis sahih kata Nabi SAW. Siapa yang menjenguk orang sakit dan memang orang yang sakit itu belum datang ajalnya. Kemudian faqala indahu sab'a mirar. Kemudian dia membaca di sisi orang sakit itu 7 kali. Doa ini diulangi 7 kali. Ini pendek sekali, cuma 3 potongan doa. Keutamaan menjenguk orang sakit. Ya. Seperti misalnya, ya, hadis Nabi SAW. Ini hadis disebutkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan dari sahabat, ya, Nabi SAW. Ibnu Umar disampaikan Nabi SAW bersabda, Man ada maridan auzara akhan lahu fillahi nadahu munadin. Siapa yang menjenguk seorang yang sedang sakit. Nah, Anda di rumah sakit nih, pasien. Bisa setiap hari, pasien pasti banyak. Tadi saya dengar ada 800 lebih tempat tidur gitu ya Pak. Masya Allah, banyak banget ini. Kalau semuanya lagi penuh, 800 pasien setiap hari. Ya. Anda kunjungin misalnya yang ditugaskan aja. Tugas suster ini atau perawat ini misalnya lantai ini dan kamar ini sampai kamar ini. Misal 5 saja. Berarti Anda sudah dapat 5 nih. Kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit. Atau dia sedang menziarahi saudaranya. Silaturahim ke rumahnya misalnya. Maka dia akan diseru oleh malaikat. Kita nggak bisa dengar suaranya, tapi ini janji dari Nabi SAW. Anna tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kata malaikat, ya, semoga Anda selalu sehat dan baik. Malaikat mendoakan orang yang sedang menjenguk orang sakit ini. Bapak Ibu di rumah sakit bisa setiap hari. Cuma datang, Assalamualaikum kalau dia muslim misalnya. Atau kita menanyakan sesuai dengan tugas kita. Tapi ingat, bukan hanya SOP perusahaan. Tapi karena ingin mengejar pahala ini supaya ada pahala ini. Nanti yang lain itu akan ikut urusan dunianya. Siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya, maka Allah mengutus malaikat yang mengatakan, semoga Anda, orang yang berbuat baik menjenguk ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga saja tempat perjalananmu selalu baik. Maksudnya pulang rumah, pergi tinggalkan rumah, pulang ke rumah, pergi ke pasar, pergi kemana saja. Semoga selalu terjaga. Dan semoga dengan perbuatanmu ini menjenguk orang sakit, engkau akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal. Jaminan surga, tiket. Ini depan mata di rumah sakit. Baik dokter, baik perawat, ya, semua bisa niat untuk itu. Bahkan mohon maaf saya bahasakan teman-teman kita yang bersihin kamar pasien. Bukan hanya sekedar datang bersihin. Tidak ada salahnya pada saat masuk mau ngepel atau sapu. Assalamualaikum apa kabar, semoga lekas sembuh. Niatin untuk jenguk orang sakit. 1-2 menit, bukan setengah menit aja. Habis itu pamit bersihin ya. Sudah niat ziarah, dapat ini. Didoakan oleh malaikat selalu sehat. Didoakan juga perjalanannya selalu aman. Dijaminkan surga untuknya. Di dalam hadis yang lain, hadis ini ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih, maksudnya hadis sahih, sabda Nabi SAW, Man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmati hatta yajlis. Siapa yang menjenguk orang sakit, dia senantiasa mendapatkan rahmat sampai dia duduk. Jadi dari rumah keluar nih, niatkan nanti, oh saya sekali sambil kerja di rumah sakit, sambil saya mau jenguk pasien-pasien yang ada, yang termudahkan aja. Baik yang baru mau masuk, baik yang sementara dirawat, ataupun yang sudah mau pulang. Niatkan untuk membantunya. Tadi Masya Allah sudah dibawa cukup banyak petugas kita, yang mungkin kakek-kakek, nenek-nenek yang mau jalan terus dipandu. Ini luar biasa kalau dia jalankan bukan hanya karena SOP perusahaan, tapi dia lakukan karena ini mencari pahala, itu luar biasa. Akan nilai pahala setiap langkahnya. Ya. Dia akan mendapatkan rahmat. Bapak Ibu tahu apa rahmat? Rahmat itu anugerah, karunia Allah. Dia bisa memanjangkan umur, dia bisa mendatangkan diijabahnya doa, dia bisa diampuni dosanya, bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Itu semua rahmat maksudnya. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia akan senantiasa mendapatkan rahmat sampai dia duduk. Kemudian dikatakan, فَإِذَا جَلَسَ إِغْتَمَسَ فِيهَا. Kalau dia duduk,
betul-betul mau menziarahi atau menjenguk orang sakit itu, maka dia akan masuk ke dalam rahmat itu. Dia akan masuk ke dalam rahmat itu. Hadis selanjutnya ini hadis yang luar biasa. Kalau saya pribadi selalu saya jadikan hadis ini motivator terbesar saya untuk selalu menjenguk orang sakit. Ya. Hadis ini coba renungi baik-baik. Kata Nabi SAW, dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Tirmidzi. Kata beliau, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit, ya. Ini yang sedang sakit di pagi hari. Dia jenguk orang yang sakit di pagi hari. Melainkan Allah akan datangkan 70.000 malaikat. Ini hadis sahih. Bukan 1, 2, 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke ruangan kamar seorang pasien yang sakit, cuma tanya apa kabar, semoga lekas sembuh, apa yang bisa dibantu. Misal contoh, niat jenguk. Atau mungkin kerabat kita yang sedang sakit kita datang jenguk. Atau tetangga kita misalnya. Hitungan detik. Gak usah bicara 1 menit, setengah menit aja. Pagi hari, Bapak Ibu sudah keluar dari ruangan itu, maka Allah datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan kita kebaikan sampai sore. Jenguknya cuma setengah menit. Dan kata Nabi SAW, "Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih." Kalau dia menjenguk di sore hari, walaupun hanya hitungan beberapa detik saja, apalagi kalau dia sampai temani keluarganya, Anda perawat layani dalam setiap hari berapa jam di situ, sebentar dipanggil lagi dengan belnya misalnya, datang melayani misalnya, tiap hari, tiap saat bolak-balik, ini luar biasa. Kalau dia menjenguknya di saat sore hari, dia tinggal niat untuk menjenguknya, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia kebaikan sampai besok pagi. Ya, jadi kalau sesaat pagi didoakan sampai sore, sesaat sore didoakan sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan taman khusus untuknya di surga. Khusus untuknya di surga. Ini keutamaan semua bisa didapatkan. Dan subhanallah, dalam pengobatan seperti yang Anda sedang lalui ini, ada beberapa hukum agama yang sebenarnya kalau di luar perawatan nggak boleh, tapi di perawatan boleh. Contoh, interaksi menyentuh tubuh lawan jenis. Kan tidak boleh dalam agama sebagai muslim. Nggak boleh sembarangan saya langsung memegang perempuan bukan mahram saya. Kan tidak boleh. Tapi orang dalam perawatan karena pentingnya pekerjaan ini sampai boleh. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu waktu kena panah di perang Khandak atau di perang Ahzab, dada beliau berdarah, itu yang merawat beliau seorang wanita di Madinah yang datang untuk mengobati lah ya. Kalau kita mungkin sekarang khusus merawat dia dalam setiap hari datang di kemah yang diizinkan oleh Nabi SAW di masjid beliau misalnya. Ya. Walaupun sebenarnya secara hukum agama yang diskala prioritaskan kalau bisa didahulukan sesama jenis. Dari pasien perempuan sama dokter perempuan, pasien laki-laki sama dokter laki-laki. Tapi ada celah dibolehkan di saat memang tidak ditemukan atau misalnya memang hanya dokter ini yang ada. Ataupun misalnya memang dokter ini lebih mahir di bidangnya. Begitu juga dengan perawat, tidak ada masalah. Karena itu adalah hal yang dibolehkan, saking pentingnya kedudukan ini tentunya. Dan pernah Nabi SAW atau sering kali beliau mengunjungi seorang wanita, menjenguk seorang wanita bernama Ummu Aiman radhiyallahu anha. Setiap kali sakit dijenguk. Ya. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal, Abu Bakar sama Umar sepakat nih, kita ayo jalankan yuk sunnah Nabi. Nabi kan suka jenguk ini Ummu Aiman di saat hidupnya. Coba kita jenguk juga. Maka mereka menjenguk wanita, padahal wanita ini bukan mahram mereka. Tapi menjenguk orang sakit dibolehkan, gitu kan? Yang penting di sini batasannya kata ulama jangan sampai terjadi fitnah. Jangan memang niatnya untuk melakukan kemaksiatan. Kalau dia niatnya untuk menjenguk tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Begitu juga dengan menjenguk orang kafir. Bagaimana saya sebagai muslim, rumah sakit ini ada pasien, boleh. Dapat gak keutamaan dengan kita niat jenguk itu? Dapat pahalanya. Dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk seorang anak muda Yahudi. Lagi sakit keras. Tapi anak muda ini memang kadang-kadang datang untuk melayani Nabi SAW. Maka waktu dia sakit, Nabi SAW datang. Dan dia lagi sakit keras anak ini.
Lalu Nabi SAW bisikkan kepada anak itu, masuk Islamlah wahai anak muda. Ucapkan syahadat. Maka anak muda itu melihat matanya ke arah ayahnya. Ayahnya ada di sebelah ranjang. Maka kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Ikuti ayahnya Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka anak muda Yahudi itu syahadat. Di ranjang kematiannya. Setelah itu, tiba-tiba saja Nabi SAW waktu izin keluar, keluarganya menangis karena meninggal anak muda Yahudi itu. Maka kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan syahadat tadi. Tapi yang kita lihat di sini hukumnya adalah ternyata boleh kita menjenguk orang-orang non-muslim. Apalagi kalau punya hubungan kerabat dengan kita. Ingat teman-teman sekalian, Islam tidak pernah menyuruh kita memutus silaturahim karena mereka misalnya kerabat kita orang non-muslim. Atau kita tidak boleh bertetangga dengan non-muslim. Atau tidak boleh partner bisnis. Enggak. Islam membolehkan semua pintu toleransi terbuka kecuali satu saja. Kalau sudah masuk ke ritual, nah, kalau sudah ritual ya, sudah acara agama, nah lakum dinukum waliyadin, itu konsepnya. Kalau sudah nyanyi-nyanyi di gereja, kita jangan ikut-ikutan. Sebagaimana mereka juga nggak usah ikut sholat 5 waktu sama kita di masjid, tidak perlu. Kalau untuk ritual, lakum dinukum. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi selain daripada ini, bertetangga, berteman, partner bisnis, silaturahim keluarga, membantu yang sedang susah, nggak ada masalah. Pernah terjadi waktu itu, beberapa tahun yang lalu pernah ada gempa di Jawa Tengah. Beberapa ibu-ibu di pengajian kami tanya, Ustadz, kami ingin galang dana, nyumbang, bisa nggak kita bantu? Mayoritas kampung kebetulan yang longsor itu orang non-muslim. Saya bilang bantu, kenapa tidak? Berikan bantuan kepada mereka, yang penting jangan bangun tempat ibadahnya. Ritualnya jangan, tapi perbaikin sekolah, fasilitas umum, berikan pakaian, berikan makanan, obat-obatan, kenapa tidak? Islam menyuruh kita berbuat baik sama siapapun. Bahkan Islam datang, Bapak Ibu sekalian sudah tahu belum? Kalau kita berbuat baik pada hewan dan tumbuhan pun ada pahalanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada seorang laki-laki sebelum kalian, dia merasa haus lalu dia turun di sumur. Dia minum. Setelah dia keluar, dia temukan ada anjing. Anjing hewan yang dalam Islam tidak boleh dimakan. Lidahnya najis gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, dia lihat anjing ini karena haus mengulurkan lidahnya sampai ke tanah. Maka anak laki-laki ini bilang, sepertinya anjing ini tertimpa haus dahaga seperti saya tadi. Maka dia copot satu sepatunya, kata Nabi SAW. Dia turun di sumur, sepatunya diisi dengan air, lalu dia gigit dengan giginya, lalu dia manjat kembali keluar dari sumur itu. Lalu dia berikan minum air tersebut. Apa kata Nabi SAW? Karena perbuatannya itu Allah maafkan dia dan Allah masukkan ke dalam surga. Berbuat baik pada hewan pun pahala. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada hewan-hewan kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap jantung yang basah, yang bernyawa, ada pahala. Apalagi manusia, gitu kan? Pohon-pohon. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang muslim menanam sebuah pohon, kemudian mengambil manfaat dari pohon itu, misalnya bernaung di bawahnya, mengambil manfaat dari daunnya, buahnya, dahannya misalnya, dari manusia, jin, hewan-hewan, kecuali akan jadi pahala bagi yang menanamnya. Begitu besarnya pahala yang bisa didapatkan dalam Islam, gitu kan? Semua bisa menjadi sumber pahala. Maka ini yang harus diketahui teman-teman sekalian ya. Kemudian saya tutup mungkin ini bahasan kita. Kalau ada yang mau bertanya setelah ini silahkan. Tidak ada salahnya Anda pada saat menjenguk orang sakit atau melayani orang sakit, selain Anda niatkan tadi ingin mencari pahala dari situ, ya, ingin cari pahala dari situ dan mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit. Jadi sambil bekerja, sambil mengejar pahala itu, Anda juga menjalankan sunnah Nabi SAW dengan mendoakan pasien agar sembuh. Termasuk sunnah Nabi SAW dalam hadis Bukhari, beliau kalau menjenguk orang sakit, beliau mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, semoga ini tidak menjadi masalah bagi kamu dan semoga engkau segera sembuh insyaallah. Ini termasuk sunnah Nabi. Bahasa Arabnya la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah, tidak masalah, semoga tidak menjadi masalah penyakit ini buat kamu dan semoga jadi pembersihan
dosa-dosamu, ya. Jadi kalau ada dosa-dosa dibersihkan, karena memang teman-teman sekalian semua gangguan dalam hidup kita, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari gangguan, penyakit, ya, kemudian kesedihan, kegundahan, keletihan, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi ini pembersihan dosa. Jadi coba doakan itu, ya. Kemudian juga ini Bapak Ibu bukan cuma ke pasien, praktikin juga ke pasangan hidup, ke anak-anak di rumah. Setiap sakit bilang, la ba'as tahurun insyaallah. Semoga tidak masalah dan jadi pembersihan dosa-dosa. Walaupun anak kecil bisa kita ucapin itu. Juga ada hadis yang lain, Nabi SAW pernah mendoakan Sa'ad sambil mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Di situ perkataan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim mendoakan Sa'ad. Dan juga ada sunnah Nabi SAW, ini hadis, usahakan Bapak Ibu hafal doa ini. Cuma 3 potongan saja. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi SAW, Man ada maridan lam yahdur ajaluhu. Siapa yang menjenguk orang sakit selama ajalnya belum datang. Ini hadis sahih kata Nabi SAW. Siapa yang menjenguk orang sakit dan memang orang yang sakit itu belum datang ajalnya. Kemudian faqala indahu sab'a mirar. Kemudian dia membaca di sisi orang sakit itu 7 kali. Doa ini diulangi 7 kali. Ini pendek sekali. Cuma 3 potongan doa. Dia ulangi 7 kali. As'alullahal azim. Ini potongan pertamanya. Aku memohon atas nama Allah yang maha agung. As'alullahal azim. Kemudian potongan kedua. Rabbal arshil azim. Rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka. Agar menyembuhkanmu. 3 potongan saja. As'alullahal azim. Aku mohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka. Ka terakhirnya. Itu kalau pasien laki-laki. Atau orang yang sakit laki-laki. Ya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau perempuan kita ganti akhirnya dengan ki. Ayyashfiyaki. Ini kalau dibaca 7 kali, perhatikan apa jaminan dari Nabi SAW. Sekali lagi hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Illa afahu Allah min dhalikal marad. Kecuali pasti Allah akan sembuhkan orang sakit itu. Dijamin Allah akan sembuhkan selama ajalnya belum meninggal. Subhanallah, saya pernah punya pengalaman pribadi juga. Satu nenek kami di kota Makassar. Umur beliau waktu mau meninggal seingat saya sudah hampir 90 tahun. Tapi pernah beliau sudah sakit parah. Mungkin di umur 70 tahunan kalau tidak salah, seingat saya. Saya waktu itu masih melanjutin S2 di kota Makassar di tahun 99 sampai 2001. Saya lupa di tahun apa pasnya waktu itu, tapi saya kebetulan nenek ini tinggal di rumah kakak kandung saya. Beliau sudah tidak bisa ngomong, udah nggak bisa apa-apa, pokoknya makan juga sudah nggak mau, badannya sudah sangat kurus. Kemudian kakak saya mengatakan, coba lihat nih, khawatir beliau meninggal, memang sudah sepuh dan memang sudah lemas sekali dan segala macam. Saya masuk ke ruangannya, tiba-tiba saya teringat hadis ini, subhanallah. Ini saya praktikin sendiri. Saya duduk di dekat beliau, saya lihat memang sudah sangat lemas. Mungkin teman-teman di rumah sakit tidak asing melihat orang kalau sudah mau datang ajalnya, sudah lemas kelihatan, sudah memang nggak ngomong pun sudah nggak bisa. Dalam hati saya mengatakan, saya ingin coba praktikin hadis ini. Nabi SAW menjamin kalau dibaca 7 kali, berarti selama ajalnya belum datang Allah akan sembuhkan. Saya coba baca. Antara saya sama beliau dan Allah SWT. Ini Bapak Ibu saya ceritakan bukan untuk riak tapi pengalaman. Saya coba mau praktekin hadis ini gitu. Saya duduk dekat kuping beliau lalu saya ucapkan ini. As'alullahal azim, Rabbul arshil azim ayyashfiyaki. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung agar menyembuhkanmu. 7 kali saya ulangi. Subhanallah, habis itu saya pamit keluar. Ya, saya pergi ke kelas. Selepas Isya, selepas kami kuliah, saya mampir lagi di situ. Tiba-tiba nenek ini sudah duduk ke kamar mandi sendiri, jalan, makan. Kata kakak saya, kamu kasih apa sih nenek ini? Kok tiba-tiba kamu keluar, tiba-tiba jadi begini? Tadinya sudah nggak bisa makan, nggak bisa segala macam. Oh, saya cuma senyum saja. Tapi bagi saya dalam hati, subhanallah, yang telah membenarkan apa yang Nabi SAW sabdakan. Cuma memang teman-teman sekalian ingat ya, kalau Anda mau praktekin perintah agama ini harus diikuti dengan keyakinan. Nggak boleh ragu. Ragu itu akan menjadikan doa kita tidak diterima. Makanya kata Nabi SAW, Udu rabbakum mukinuna bil ijabah.
Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hanya baca, benar enggak sih? Diterima enggak sih? Ya enggak seperti niatnya. Enggak yakin Allah akan kasih. Maka kita akan dapatkan. Gitu kan? Kadang-kadang teman-teman apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau kita mau pikir dengan akal kita ada yang tidak masuk akal. Tapi ini wahyu. Kita menjalankan sesuai dengan wahyu. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini hadis juga hadis sahih, tapi ini sunnahnya memang kita menyentuh tempat yang sakit. Bapak Ibu kalau lagi sakit dadanya, sesak nafas, lagi sakit kepala, kita bisa baca dan kita pegang sendiri. Ini juga dibaca 7 kali. Atau orang lain, kita memegang titik yang sakitnya lalu membaca. Nabi SAW menganjurkan membaca 3 kali Bismillah, 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 Bismillah. Kemudian baru masuk doanya dibaca 7 kali. A'udhu billahil azim, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah ini kalau Bapak Ibu belum hafal, bisa diketik di Google insyaAllah doa yang dibaca ketika sakit di seluruh tubuh. Atau kalau mau ikutin ceramah kami di YouTube, tinggal ketik Khalid Basalamah Ruqyah Syariah, nanti akan banyak doa-doa ini saya sebutkan gitu ya. Tapi intinya Bismillah sambil pegang 3 kali Bismillah, Bismillah, kemudian kita bilang A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan kemahamuliaan Allah dari apapun yang aku rasakan dan aku khawatir darinya. Dipegang titiknya 7 kali. Ini juga berapa kali pengalaman anak saya sakit di rumah sebelum bawa ke dokter. Ya, maaf, bukan mengulangi kehormatan terhadap para dokter, tapi saya coba gitu kan. Saya coba praktekin, Masya Allah kita nggak jadi ke dokter. Saya pegang titik yang sakit, saya doain, anak itu tadinya lesu bisa berlari setelahnya. Kuasa Allah itu doa luar biasa. Doa itu bisa menembus benteng musuh teman-teman sekalian. Bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut. Bisa menyembuhkan penyakit yang parah, bisa sembuh menjadi baik. Tidak ada yang mustahil, tapi ikuti dengan keyakinan. Nah, ini dipegang titik yang sakit, kemudian ya dibaca doa ini. Kemudian yang terakhir adalah doa juga yang diajarkan Nabi SAW. Ya, adhibil ba's rabbun nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yugadiru saqama. Ini Nabi SAW biasa juga memegang titik orang yang sakit. Kemudian beliau membaca adhibil ba's rabbun nas. Hilangkanlah penyakit wahai Tuhannya manusia. Hilangkanlah penyakit wahai Tuhannya manusia. Washfi anta syafi. Sembuhkanlah karena hanya kamu yang memiliki kesembuhan itu. La shifa illa shifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Shifa'an la yugadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Maksudnya supaya sembuh total. Sembuh total. Teman-teman sekalian, kenapa kami tutup dengan doa-doa ini? Karena memang kita dianjurkan dalam Islam sebelum melakukan aktivitas kita harus libatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Makanya Bapak Ibu kapan baca doa? Kalau mau keluar rumah, sebelum aktivitas ya. Sebelum keluar rumah baca doa, sebelum makan baca doa, sebelum tidur baca doa, sebelum masuk kamar mandi baca doa, sebelum biologis baca doa. Sebelum semua baca doa. Kenapa? Supaya kita libatkan dulu Allah SWT sebagai pencipta, baru kita aktivitas. Baru kita aktivitas. Kalau selesai kita bersyukur. Makanya kita berdoa dulu. Lahulukan doa-doa ini. Ya. Jadi ini sangat baik. Bagi teman-teman dokter juga tidak ada salahnya ya. Nah, kalau Anda sebagai seorang muslim, ada pasien muslim, ada cukup banyak buku kecil, buku judulnya doa-doa ruqyah. Mungkin tidak lebih dari 10.000 rupiah harganya buku-buku ini. Kecil saya. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, kalau Anda mau cari ya, penerbitnya Pustaka Ibnu itu, doanya doa ruqyah. Seingat saya buku itu sekitar 10.000-an atau 12.000. Kecil sekali. Kalau Anda diberikan kelebihan rezeki sekalian, niat sedekah, taruh di meja praktek Anda, setiap kali pasien pulang, setelah dicek penyakitnya, dikasih obat medisnya, ini bisa juga dibaca ya, doa ini untuk membantu kesembuhannya. Tidak ada salahnya. Kan? Sehingga akhirnya kalau kita tidak sempat membacakan, Anda bisa membiarkan dia membaca. Atau mungkin Anda sambil mengecek tubuh pasien, Anda bisa membaca doa. Walaupun pasiennya tidak tahu. As'alullahal azim tadi. Rabbal arsyil azim ayashfiyaka. 7 kali tadi. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana agung agar menyembuhkanmu. 7 kali. Kata Nabi SAW, Allah akan sembuhkan dia ya selama ajalnya belum datang. Ikut dengan keyakinan baca ini. Insya Allah ini termasuk
dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.